Assalamualaikum dulur sapi boilers. Selamat pagi ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan baik ya dulur. Baik dulur, pada pagi hari ini nih ya, saya akan sharing ya. Ini mumpung saya juga lagi ada jam kosong, sehingga saya bisa melakukan sharing nih kepada dulur semua. Oke dulur, tema yang akan saya angkat di sini adalah cara memulihkan sapi setelah lahiran ya, atau sapi induk setelah beranak ya. Jadi caranya seperti apa? Ikutin terus video ini, jangan skip ya dulur. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan atau dilakukan setelah sapi melahirkan ya. Ini pertama untuk indukannya. Jadi ada dua faktor. Pertama untuk indukannya, kedua untuk pedetnya. Kita bahas dulu yang faktor pertama, yaitu kepada indukannya ya. Jadi kepada indukannya ini, pertama yang harus dilakukan adalah minumnya dilebihkan atau diperbanyak ya. Kenapa begitu? Alasannya ya, karena minuman merupakan bahan dasar untuk memproduksi susu pedet ya. Kemudian alasan yang kedua adalah karena habis lahiran indukan itu kekurangan cairan, atau istilah kerennya itu adalah dehidrasi. Nah, makanya kenapa kita harus memberikan air yang lebih untuk indukan setelah melahirkan. Oke telur, itu yang pertama. Yang kedua adalah beri makanan yang tinggi tenaganya. Maksudnya gimana? Tinggi tenaganya. Maksudnya di sini adalah dengan membuatkan jamu ya. Jamu yang dibuatkan itu terbuat dari, pertama, dari 5 butir telur yang diambil kuningnya saja. Kemudian ditambah dengan gula merah sebanyak setengah kilogram. Berikan ke sapi ya, secara diminumkan dengan dosis 2 kali sehari ya, agar kondisi si indukan cepat pulih. Karena indukan ini kan mengeluarkan tenaga banyak untuk bisa mengeluarkan pedet, sehingga ketika kita berikan jamu ya, itu akan lebih mempercepat proses pengembalian ya, fisiknya itu lebih cepat. Oke telur, itu yang kedua. Yang ketiga, sebagian sapi setelah lahiran itu kekurangan darah ya. Tidak disarankan memberi pil untuk manusia kepada sapi. Kenapa begitu? Karena pil manusia itu dikhususkan untuk manusia, sedangkan sapi itu kebutuhannya khusus, berbeda dengan kebutuhan manusia. Sebaiknya berikan obat berupa injek ya. Ini untuk menggantikan tenaga dan kemudian untuk menambah vitamin yang telah dikeluarkan setelah melahirkan. Kemudian juga untuk menunjang nafsu makannya agar lebih cepat kembali ya. Karena nafsu makan juga terpengaruh ini akibat dari melahirkan atau dari beranak ya, kalau untuk sapi itu beranak. Terus kemudian yang terakhir adalah menambah darah. Ini biasa kalau orang itu setelah mengeluarkan banyak darah itu disebut anemia. Itu biasa orang itu setelah mengeluarkan banyak darah ya, atau kekurangan darah, biasa disebut dengan anemia. Ternyata di sapi pun juga ada ya guys. Sehingga ini sangat perlu banget untuk menggantikan kondisi sapi yang sudah kurang fit lagi atau kekurangan darah. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat ini, kandungan sapi ini harus terus dipantau ya, 1 minggu sampai 2 minggu ya, bagaimana perkembangannya. Karena habis lahiran ini, apabila pipis atau urinnya masih berwarna dari sisa-sisa plasentanya, terus kemudian sisa-sisa kandungan yang ada di dalam itu, berarti itu menunjukkan bahwa sapi itu normal ya dulur. Asalkan tidak terjadi peradangan ya, atau pembusukan. Dalam artian sapi ini mengeluarkan bau yang sangat tidak enak, seperti ada keluar belatung juga ya. Bahkan sapi ini ada yang sampai lemes ya, tidak punya tenaga, sampai sapi itu tidak kuat mengangkat kepalanya atau sampai ditidurkan. Itu menunjukkan sapi itu sudah lemas banget ya, kondisinya sudah sangat tidak memungkinkan ya. Sarannya, kondisikan sapi agar terus memberikan pakan yang cukup ya, agar antibodi sapi kuat dan pemulihannya menjadi cepat. Itu adalah salah satu langkah
untuk bisa menjaga agar sapi ini cepat ya dalam proses pemulihan setelah melahirkan. Kemudian untuk faktor yang kedua, ini untuk pedetnya ya. Sebenarnya untuk pedet ini penanganannya atau perawatannya itu mudah, maintenance-nya tuh mudah. Cuman ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan ya. Seperti dilihat pusarnya. Pastikan tidak bodong ya atau titanus. Ini ada himbauan nih buat kalian. Jangan sekali-sekali memotong pusar dari sapi ini atau pedet ini menggunakan gunting ya. Karena resiko terkena titanus itu lebih tinggi menggunakan gunting. Sehingga gantinya apa selain gunting? Gantikan dengan welet ya. Welet bahasa Jawanya itu welet. Welet itu terbuat dari bambu yang sudah ditipis ya, dikupas tipis, sehingga itu kan agak tajam, sehingga itu bisa untuk memotong pusar dari pedet itu, sehingga itu akan lebih aman daripada menggunakan gunting. Kedua, di sini pedet jika sudah umur 1,5 sampai 2 bulan, ini wajib dikasih obat cacing ya. Tujuannya apa? Agar pertumbuhannya itu bagus. Soalnya tuh terkadang ada peternak yang nggak mau obat cacing sampai pedet sudah umur beberapa bulan ya. Itu sangat tidak bagus ya menurut saya. Karena kalau dibiarkan nanti pedet itu jadi ada resiko untuk terkena cacingan ya. Itu masih ada resiko. Cuman ya kita jaga-jaga aja. Antisipasi dini dengan memberikan obat cacing saat pedet usia 1,5 sampai 2 bulan. Dosisnya berapa? Untuk pedet ini pemberian obat cacingnya itu setengah kalau pedetnya udah besar ya. Tapi kalau untuk masih 2 bulan itu berikan 1/4 ya. Jadi satu kapsul gini itu kan dipotong ya atau dijadikan 2. Kemudian setengahnya itu dipotong lagi menjadi 1/4. Nah, itu berikan selama 1 minggu 2 minggu sekali ya. Kalau pedetnya itu bagus, itu akan sangat eman banget ya, atau sangat disayangkan. Tapi kalau pedetnya, meskipun pedetnya nggak bagus ya, ya tetap harus kita prioritaskan lah ya guys. Oke. Dan untuk catatan juga ini untuk induknya. Jadi cacingan itu tidak hanya dari luar ya, atau dari pedetnya saja, tidak hanya dari makanan ya, tapi ada juga cacingan yang berasal dari indukannya, dari kandungannya itu sendiri, sehingga indukannya itu juga harus diberikan obat cacing. Dosisnya berapa untuk indukannya? Untuk indukan ini berikan 1 kapsul saja. Satu kapsulnya obat cacing itu kan besar. Nah, itu berikan itu kepada indukan. Berapa kali? Ya, 2 kali, 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali diberikan obat cacing setelah melahirkan. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk membunuh ya, atau untuk mengeluarkan sisa-sisa cacingan atau sisa-sisa bakteri yang menimbulkan parasit pada perut si indukan, sehingga ketika dikasih obat cacing otomatis parasit-parasit nanti akan keluar bersama kotoran. Oke guys, gitu aja cara memulihkan sapi habis lahiran, dan itu beberapa poin ya, ada beberapa faktor, ada beberapa saran, himbauan. Ini bisa diterapkan buat kalian yang lagi mempunyai pedet yang barusan lahiran, atau mungkin memiliki indukan yang sudah bunting tua 9 bulan. Itu bisa dilakukan antisipasi dini, apa saja yang perlu disiapkan sebelum sapi itu melahirkan. Nah, setelah melahirkan cara penanganannya gimana, seperti yang saya sampaikan di depan. Oke guys, gitu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih sudah nonton sampai habis ya. Berikan like-nya jika kalian suka video ini, dan berikan, kalau kalian nggak suka ya dislike aja. Dan juga berikan dukungan di channel Sapiwal Farm ini dengan cara subscribe. Oke guys, gitu aja. Saya akhiri. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Assalamualaikum. Bye bye.